Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu para subscriber, netizen, pencinta, pemerhati Paduan Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Arab Saudi, yang di Jeddah, yang di Palestina, yang di Korea, Taiwan, Thailand, Brunei, Malaysia, dan Nusantara. Apa kabar? Mudah-mudahan semua diberi kewijinan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Amin, Allahumma amin. Senantiasa kami mendoakan bagi yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Bagi yang ada masalah kehidupannya, semoga segera diberi penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, saat-saat ini situasi alam dunia, atau lebih mudah kita bilang cuaca, iklim agak ekstrim di mana-mana. Kalau tidak salah sudah pernah kita kabarkan lewat konten-konten kita yang dahulu. Di situ ada pesan buat manusia zaman sekarang, bagaimana bagi yang sudah menyimak, alhamdulillah insya Allah sudah ikut berjuang bersama-sama seperti apa yang dilakukan di Paduan Gaul di sini. Para pemirsa, kali ini mohon izin kami buat konten yang sedikit kembali ke masa silam. Sebelum kami buat konten ini, di dekat wilayah Paduan Gaul, tepatnya di Kabupaten Gerobokan, Kecamatan Godong. Di sana itu ada tempat yang namanya Merapen. Merapen itu di situ ada api yang langsung keluar dari bumi, api abadi. Bahkan dalam event kegiatan manusia sering mengambil api dari Merapen itu untuk digunakan sebagai kepentingan acara manusia. Contoh pembukaan PON misalnya untuk olahraga atau acara-acara lain sering mengambil api dari Merapen tersebut. Tapi saat ini kurang lebih hampir berapa bulan ini mati itu api. Kami tidak membahas kenapa bisa mati. Kali ini kami mohon izin untuk mengetahui cerita sampai terbentuknya Merapen itu. Secara nyata, mohon maaf, kami pernah ke sana kurang lebih 3 bulan lalu karena masih PPKM, jadi kami tidak izin masuk. Tetapi dulu saya pernah ke sana masuk, di situ ada memang api dari lantai langsung, terus ada kolam yang keluar apa namanya itu, bisa seperti air mendidih. Terus itu ada watu bobot di situ. Saya kurang tahu kenapa terjadi seperti itu. Di sini kami akan menghadirkan sosok gaib yang tahu tentang seluk-beluk daripada Merapen itu sendiri. Mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan berjalan lancar dan bisa kita ambil manfaatnya untuk pengetahuan kita atau yang lain. Amin, Allahumma amin. Mediator persiapan ke sini Mas, biar enak ngobrol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pakari yang masuk tidak bisa masuk, yang masuk betul-betul yang asli yang ingin saya harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta sosok gaib dari golongan jin yang tahu dan jaga Merapen Godong yang saya bayangkan ini. Sekarang saya mohon untuk hadir ke sini dan masuk ke dalam tubuh mediator, yang masuk yang betul-betul yang asli. Apabila ada pengikutnya otomatis terlempar, tidak bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Jadi yang masuk ada penjaga yang asli daripada Merapen di Godong yang saya bayangkan ini. Allah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermaksud menghadirkan goib yang tahu seluk-beluk soal merapen digodong kamu datang. Iya, saya. Kalau bohong apa resikonya? Ya, berapun lapisamu dari Dajjal terbakar semua. Allah. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya harus protek saya. Jangan sampai nanti yang tidak saya panggil, yang tidak tahu soal seluk-beluk merapen datang ke sini. Karena kamu tahu kan gue banyak tipuan. Ya, jadi harus dihalangi. Ada penyusupnya tolong dihilangkan dulu. Ya. Penyusupnya ikut saya tadi teman semuanya mas. Terlempar semuanya. Tol fresh yang asli. Sudah. Ya, terima kasih. Selamat datang di PMI Gaul. Udah lama nunggu ya? Ya, sudah lama. Udah lama nunggu sekali? Udah lama? Maaf, baru sempat kali ini. Kamu golongan apa? Jin. Golongan jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lain di situ kan selain golongan kamu? Ada. Nah, cukup yang datang kamu aja ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bermaksud mau tahu tentang terjadinya merapen di Godong itu yang mungkin kamu pernah lihat saya ke sana kan? Pernah kan saya ke sana tugas waktu itu kan? Ya, waktu itu. Sebelum saya tahu seluk-beluk soal merapen, tolong cerita. Sampai itu namanya siapa? Saya. Yang keras suaranya dong. Iya. Los. Saya penunggu api-api di Merapen. Penunggu. Kamu siapa? Nama saya Suprapto. Suprapto. Lebih keras Suprapto, lebih keras suaranya. Suprapto. Ya, Los suaranya kayak pensil biasa gitu loh. Kenapa berat suaranya? Iya, ada yang mengganggu. Yang mengganggu. Nah, hilangkan dulu. Dilempar semuanya. Nah, jelas yang mengganggu. Allah. Los suaranya ya? Ya sudah. Udah enak sekarang. Ya. Kamu golongan apa? Jin. Jin. Secara manusia berapa umur kamu? Sekitar 6.000 tahun. Sekitar 6.000 tahun. Secara dunia manusia ya. Ya. Kamu asli mana? Saya asli penunggu situ. Penunggu situ. Ya. Oh, berarti kamu asli penunggu situ tempat itu dari dulu. Usiamu secara manusia 6.000 tahun. Waktu itu tahu nggak zaman Nabi siapa waktu itu kan dunia manusia? Kalau di dunia manusia itu Nabi yang keempat. Nabi yang keempat. Setelah banjir bandang sebelum kamu dari situ sudah sebelum banjir bandang dari situ? Sudah. Allahu Akbar. Ya. Berarti sangat tua sudah sampai ya. Mas Prapto, maaf saya ganggu. Tadi baru apa? Sama seperti yang kalian lakukan. Baru wiridan. Iya. Allahu Akbar, senang juga saya. Ini sebelum bahas masalah merapen. Tadi Mas Prapto, Mbah Thomas manggilnya ini, santai aja gitu loh. Iya, panggil Mas saja. Panggil Mas ya, kayak saya tuh, sok gaul, sok guyon itu bisa serius ya kan. Iya. Tapi ya galak sekali, galak juga. Iya, gitu. harus begitu. Mas Prapto, tadi sampai cerita lagi seperti apa yang saya lakukan. Maksudnya apa itu? Ya, seperti yang kalian lakukan, beramaliyah. Oh, Wiridan seperti sama yang kalian lakukan persis. oh begitu. Cuman bedanya kalian masih di dunia nyata, saya di alam gaib. Subhanallah. Iya. Ini perkembangannya dari cerita sampean, berarti sampean udah Islam kalau begitu ya? Sudah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau boleh tahu siapa yang sama sampean? Yang mengislamkan saya, beliau sang penguasa, sang yang nur cahaya nirwana. Oh, jadi yang Islam sampean adalah beliau sang yang nur cahaya nirwana. Kalau boleh tahu kapan itu? Ya waktu dulu penguasa-penguasa semuanya seluruh dunia itu dipanggil, saya juga ikut. Kok datang? Iya. Allah. Cerita ini udah sering saya dengar loh, baik dari penguasa gunung maupun penguasa yang lain seperti kemarin apa itu? Penguasa hutan mana itu yang seperti
apa jin yang dari Pacitan pantai itu? Iya. Ketemu juga sama dia? Ketemu semuanya. Allahu Akbar. Termasuk ini kan di Kudus, Mas Iya. Prapto. Berarti ketemu juga sama Mbak Noto. Mbak Noto. Ketemu. Allahu Akbar. Di Kudus ada 2 toh, Muria? Iya. Mbak Noto yang sekarang ini Iya. ketemu di sana. Iya. Terus yang Muria satunya lagi Muria Purba itu. ketemu juga. Ketemu. Allah, aku juga mau manggil beliau juga. Kasihan saya, pengen ketemu. Oh jadi itu, jadi Dia juga sudah menunggu. iya sabar lah. Kita kan banyak kegiatan juga di dunia manusia. Iya. Itu kemarin pikiran, terus sudah yatim piatu itu kan. Iya bertahan. Gini Mas Prapto, maaf saya ganggu ya. Iya. Nah, walaupun kamu jin, sekarang udah muslim, apalagi ikut Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Alhamdulillah. Itu bentuk amalnya kayak apa? Sama seperti yang kalian amalkan. Oh, semuanya di sini. Persis, ya. Oh. Memang saya pernah mendengar bahwa Allah itu misalkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Iya. Berarti mau tidak mau harus Islam dulu kan? Iya. Adapun amaliyahnya seperti apa yang Anda ceritakan adalah amaliyah seperti yang di sini. Iya. Itu sampai langsung oleh Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Iya. Subhanallah. Nama itu sudah sangat terkenal, tidak perlu saya ungkap-ungkap lagi. Iya. Ya, cuma yang cerita saya begini Mas Prapto. Iya. Sampean kan goib, Iya. ikut amaliyah dari beliau Sang Hyang Nur Cah Nirwana kan goib juga. Iya. Wajar langsung goibnya kan. Iya. Tadi Anda mengatakan amaliyahnya sama dengan yang keamalkan di sini. Saya manusia. Iya. Berarti sosok beliau juga ada di dunia manusia, ada juga? Ada. Ada. Juga seperti saya ini bentuk bisa bergerak. Ya sama lah. Beliau ya makan, ya minum, Iya. ya tidur, Iya. ya bisa jalan-jalan kemana mas manusia. Ya memang beliau manusia. Beliau manusia. Iya. Oh, cuma goib kenalnya dengan nama siapa tadi? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nggak salah nih. Ya tidak. Karena dulu ada orang ngomong sama saya, kok bisa ya punya guru goib katanya. Guru saya manusia hidup ya. Itu orang bodoh itu. Oh itu orang bodoh. Jadi pemirsa begini, itu ada orang inbox ke saya, kok bisa guru saya goib. Ini tak jelaskan. Goib kenalnya dengan nama tadi itu Sang Hyang Nur Cah Nirwana. Di dunia ada beliau manusia, itu guru kami. Jadi sangat salah lirik, dan paham gitu ya. Oke, karena udah saatnya jadi perlu dibongkar sedikit lah ya kan. Ya. Mau ngopi, mau merokok sampean? Ya kopi boleh. Ngopi merokok silakan, boleh. kun fayakun Allah silakan. Terima kasih. Saya sama rokok juga. Aku tahu orang sana sukanya ngerokok sama kopi toh. Santai, berjago. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah santai. Saya nggak boleh merokok. nanti kena marah saya kan. Iya. Tahu kan? Nanti kamu saatnya merokok. Nah, saya merokok itu juga jin. Udah berapa lama nunggu tak balik ke sini? Ya sekitar 6 bulanan lah. Oh 6 bulanan sama tuh sana itu ya kemarin ya. Iya. Kan ditutup nggak bisa masuk saya kan. Ya, saya sudah nunggu di sana itu aslinya. Allah, ya kalau bisa masuk mungkin langsung bukunya di sana saya. Karena PPKM kan, tahu PPKM ya? Baru corona itu loh. Iya tahu. Nah, nggak boleh masuk jadi ayo maaf datang ke sini nggak biar tahu sini juga leh. Ternyata enak kan suasananya kan gitu. Iya. Banyak apanya? Ya banyak malaikatnya. Banyak malaikatnya subhanallah. Sambil ngerokok silakan Mas Nurul. Oke, itu ekstensi jenengan pribadi, umur dunia manusia sekian, Iya. dan memang penunggu situ asli, Iya. dan sekarang Islam yang Islamkan adalah beliau sang penguasa tadi yang saya ceritakan dengan cara Iya. dipanggil bersama-sama penguasa yang lain itu ya. Iya. Oke, ini Mas Prapto, di dunia manusia bahkan aku sendiri pernah melihat ke sana, mungkin ada lihat saya juga di sana kan, orang goib. Situ ada api yang langsung keluar dari tanah. Iya. Nah, pemahaman saya loh ya, Iya. pelajaran keilmuan saya terima, karena mungkin di itu ada terowongan yang langsung berhubungan sama inti bumi, ada gas apa kan, jadi keluar gitu panas, ya kan, timbullah api kan gitu. Iya.
Ini di dunia manusia. Nah itu kejadiannya kan saya nggak tahu, cuma lihat zaman sekarang aja kan gitu. Kok timbul api keluar dari tanah? Ya logikanya manusia kan karena itu ada terowongan dalam tanah ya berhubungan sama magma atau mana, kemudian karena panas nyembur keluar gitu aja kan. Itu pemahaman saya. Karena sampean tinggal sudah 6.000 tahun yang lalu, kan mungkin tahu bagaimana cerita terjadi sampai sekarang tanggal berapa itu. Ceritakan silakan. Ya, dulu pertama kali ada wali yang terkenal dengan baju seperti saya ini. Kalau boleh saya sebutkan namanya Subhanallah. Boleh ya? Ya. Namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, nggih. Dulu dia ke situ membawa tongkat. Karena pada pas saat itu anak buahnya semuanya kehausan. Dia menancapkan tongkatnya dan keluarlah air, sumber mata air itu. Setelah sumber mata air itu habis, lalu digantilah dengan api dan semakin ke bawah lagi ditambah bara, membara semua. Dan di situ dulu banyak fosil-fosil yang mati di situ. Jadi memang di situ tempatnya gas kalau untuk sekarang. Oh, kalau boleh saya ulangi, ini ada hubungannya dengan wali yang dikenal dengan Sunan Kalijogo itu. Nah, waktu itu beliau itu sama anak buahnya lah atau santrinya mungkin kehausan, ingin cari air, beliau bawa tongkat tancapkan gitu ya. Nah, jadi yang keluar pertama ini bukan api kalau begitu, air. Allahu Akbar, air. Benar airnya habis, itu langsung menyambung dengan sumber bara api dari bumi. Apalagi ada fosil-fosil jadi gas gitu ya. Allah. Jadi betul yang diomongkan orang sama ini itu ada hubungan sama Kalijogo ya? Ada. Oh. Terus ini Mas Prapto, sebelum sampai datang ke sini masuk ke tubuh manusia, maaf ya, mediator lah dikatakan. Pernah nggak Mas Prapto masuk ke tubuh orang lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kalau ada orang mengaku ketemu sampean tuh gimana? Itu bohong. Bohong. Ya. Kamu nggak bohong ya? Ya. Baru kali ini kamu masuk tubuh manusia ya? Pernah nggak sampai mengabarkan tentang kejadian ini tadi pada orang lain sebelum ini? Belum pernah. Belum pernah. Lah banyak orang tahu bagaimana ceritanya itu? Mereka tahu kan dari leluhur mereka. Oh. Kan dari saya langsung. Oh, jadi cerita mulut gitu ya? Iya. Nah, oke, terima kasih. Kalau boleh tahu, di manusia ada tahun kan? Iya. Ada hitungan tahun, hari, bulan kan ada. Kejadian itu karena sampean pun ulama di situ kan otomatis tahu ya. Tahun berapa itu kejadiannya itu? Kalau di Masehi itu sekitar 1000 tahun yang lalu, sekitar kerajaan Bintoro. Oh, kerajaan Demak. Jadi masa Demak ya waktu itu. Nah, waktu itu baru jalan kemana Sunan Kalijogo kok sampai di situ? Beliau waktu itu mau bertemu sama tapas itu. Mau bertemu dengan orang situ. Oh, mau dakwah ke situ. Ya. Oh, mau dakwah ke situ dengan santri-santrinya karena kehausan butuh air gitu ya. Iya. Terus gini. Ketika itu situasi itu kayak apa? Sepi, masih hutan banyak. Masih hutan belantara. Belum ada pemukiman apapun. Belum ada pemukiman, masih banyak hutan. Iya. Masih banyak pohon-pohon ya. Iya. Allahu Akbar. Ya mungkin karena sampai bertunggu lama di situ jadi tahu lah. Iya. Oh, ya merokok sambil ngopi. Jadi tak ulangi lagi, proses terjadinya perapen itu dulu ketika Sunan Kalijogo menerapkan tongkatnya di situ untuk cari air, pada mata air, begitu airnya habis jadi ganti bara api gitu ya. Iya. Terus kira-kira waktu itu berapa lama beliau Sunan Kalijogo tinggal di situ? Beliau tinggal di situ tidak lama. Sekitar 3 bulan. Oh 3 bulan. Terus ini
kenyataan sekarang di situ Iya. titik apinya di sebelah barat, kemudian ke timur ada kolam yang seperti kayak air mendidih. Ada hubungannya itu? Ya memang ada hubungannya. Ada. Ya. Tapi nggak panas tuh airnya? Iya memang tidak. Yang terhubung apa itu? Dalam rangka dalam tanahnya? Iya. Yang terhubung itu dari bawah tanahnya, tapi tidak berpengaruh kepada airnya. Oh, warnanya kalau saya hijau kalau salah itu. Ya. Terus ini di sebelah bara api tadi Ya. itu ada watu ya, sekarang namanya watu bobot. Ya. Itu juga dari beliau juga. Ya. Dulu untuk apa watu itu? Pertama beliau di situ kan menancapkan tongkat. Ah, Nah, setelah itu kalau di hutan dulu dia kan bakarnya pakai batu, oh, digini-ginikan. ah, Nah, setelah itu batunya kan besar, ditinggal di situ. Yang tongkat ini airnya keluar air sampai habis. Nah, bara api tadi nyambungnya di sini di air itu sumber mata airnya. Oh, jadi watu bobot itu adalah batu untuk buat api ya artinya ya? Ya, Gitu. Pak sekarang tiba ada cerita mitos kalau kuat angkat batu itu akan berhasil kajatnya itu gimana itu? itu bohong. 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 Ya, nyatanya banyak orang lakukan. Ya, tiba saatnya nanti juga ada pembersihan di daerah situ. Oh, berarti itu tipuan iblis ya? Ya, Nah, ya sampean tahu. Terus ini, Mas Prapto, sampean tahu panjang lebar masalah serta kejadian daripada Merapi itu. Terus sekarang posisi Anda ya. di sebagai apa gitu? Saya sebagai pemimpin dari golongan jin. Nah, oh, khusus untuk masalah Merapen tadi itu sebagai apa sampean? Pemimpin polisi, penjaga di situ. Iya. Jaga. Joko karpo dia pedingkon. Disuruh. Ya disuruh. Yang nyuruh? Beliau sang penguasa. Oh, baru aja berarti disuruhnya ya. Ya, Terus selain golongan jin di situ ada golongan apa? dengan malaikat juga ada. Ada di situ. Ada. Yang nyuruh siapa di situ? Ya, sama dari beliau. Bukan dari Sunan Kalijogo, bukan. Kan. Oh, dari beliau ya. Terus ini kan bertahun-tahun mulai zaman saya di Gunung Demak sampai sekarang itu paling enggak itu hampir 5 abad. Ya, Kurang lebih hampir 5 abad lebih lah. Rentang waktu begitu panjang, gitu kan. Ya sampai lihat kan banyak tingkah laku dari golongan manusia yang aneh-aneh di situ kan. ya. Contohnya apa yang sampai lihat? Ya banyak yang meminta pesugihan. Ai. Terus Banyak yang meminta kenaikan derajat pangkat. Banyak sekali. banyak sekali ya. Ya, Oh, dan sampai lihat itu waktu itu. iya. Nah, mungkin sebelum sampai dimuslimkan mungkin sampai yang manggil mereka. Ayo. Bukan saya, Siapa? anak buah saya. Ayo. Bolak-balik kan. Ya itu udah kehendak Allah seperti itu. Ya kan semua terjadi kehendak Allah. Nah, sekarang udah tahu salah berarti bertobat kan gitu kan. Ya, Nah. alhamdulillah saya sudah bertobat. Alhamdulillah. Terus ini sekarang ini kan katanya mati itu apinya, Ya, nggak nyala lagi, betul? ya memang betul. Karena dari zaman dahulu Hmm. itu sudah disebutkan Hmm. jika api ini mati, Hmm. nanti ada salah satu penguasa dari golongan gaib yang akan memimpin dari semua golongan gaib. Dan tiba waktunya nanti golongan itu akan memimpin seluruh umat manusia semua. Allahu Akbar. Nah, lagi-lagi sekarang itu bara api Merapen mati kan? Ya, Kalau secara dunia manusia, akal alam kan mungkin gasnya udah habis lah. ya, Nah, karena di sampingnya ada penguburan itu saya tahu kan. ya. Nah, mungkin gasnya ke sana, ke situ itulah manusia. Tapi untuk si gaib itu merupakan satu pertanda. Ya, Pas disebutkan oleh siapa waktu itu?
dari golongan manusia. Hmm. Salah satunya ya Sunan Kalijogo sendiri itu. Oh, Sunan Kalijogo pernah mengatakan sesuatu di situ. Ya, Apabila nanti api ini mati, berarti ada apa? ada sesosok manusia yang memang nanti akan jadi pemimpin di akhir zaman seperti itu. Oh, intinya ke sana. Ya, Jadi kalau bisa ulangi, Sunan Kalijogo sendiri pernah mengatakan apabila api ini mati, itu pertanda akan munculnya sosok manusia menjadi pemimpin baik di alam gaib maupun alam manusia, begitu. ya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau boleh ceritakan siapakah beliau itu kira-kira? ya beliau itu sang penguasa sekarang, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu penguasa di alam gaib. Ya, Di alam manusia belum muncul ya. sebentar lagi. Tapi orang sudah ada bentuk manusianya. Kalau di bentuk manusianya sudah ada. Sudah ada. Ya, Cuma istilahnya belum banyak dikenal orang gitu. ya, Orangnya beliau itu kayak apa bentuknya, ciri-cirinya saya kalau diceritakan, boleh? ya sebentar saya izin dulu. Di dulu sana. Gimana mau menyampaikan? Boleh. Kayak apa cirinya secara manusia, secara fisik? Ya seperti manusia umumnya pada biasanya. Seperti saya ini, Ya. dia punya tangan, Ya. punya kaki, punya kepala, satu gitu, kayak masuk biasa begini ya. Ya manusia seperti biasa. Pakaiannya mungkin? Ya biasa. Ya dia juga masak. Iya. Dia juga makan. Makan ya, Dia masak. juga minum. Oh, Dia juga sholat. oh, Dia juga ibadah. oh, Dia juga sodako. oh. Ya sama seperti Sama manusia seperti biasa. manusia biasa ya. Yang melakukan syariat Nabi Muhammad SAW. Iya. Beribadah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Iya. Jadi itu sudah ada bentuk manusianya, seperti Anda jangan tadi. Iya. Masya Allah. Hal ini pernah dikabarkan juga dalam yang lain dulu, Mas Rapto. Seperti itu, beliau juga orang biasa, ya pakai sarung, ya pakai songkok, ya seperti orang kampung biasa lah. Berarti beliau ini orang biasa secara dunia manusia sekarang. Ya orang biasa. Bukan suatu punya jabatan tinggi di pemerintahan mana? Tidak punya apapun beliau. Tidak punya apapun. Tidak punya. Bukan tidak punya suatu kegiatan agama yang besar seperti orang-orang itu di TV-TV itu. Bukan, tidak punya. Subhanallah. Nggak salah ini. Tidak. Itu patokan jenengan ketika sekarang aku tanya kenapa itu api merapi itu mati, itu pertanda berarti ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau begini aku jadi ingat ketika saya dialog sama goib yang dulu penguasa Gunung Merapi pernah saya hadirkan. Iya. Tahu kan? Nah, terus gunung-gunung yang lain juga pernah masuk ke mediator di pergaul ini. Kurang lebih juga menyampaikan seperti itu, tidak lagi akan muncul sosok penguasa akhir gitu. Ya. Seperti yang Anda sampaikan ini, berarti sinkron kalau begitu ya. Iya. Terus ini sebelum kita berpisah Mas Prapto, sambil ngopi lah. Kejadian sekarang ini di dunia nyata ini kan memang banyak bencana di mana-mana, bukannya di Nusantara, Ya. di dunia. Ada gunung api yang nggak berhenti di Spanyol itu, meledos. Kejadian aneh-aneh kayak di daerah Arab sana yang harus tandus, banyak banjir badai. Iya. Itu juga pertanda bahwa akan munculnya beliau itu. Iya. Spesifik daripada untuk Merapen ini, karena dengan matinya api itu juga pertanda seperti itu yang sama. Ya. Allah Akbar. Oh, gitu ya. Gini Mas Foto, terima kasih banyak dengan kehadiran jenengan. Mohon maaf saya lambat manggil jenengan ya. Iya. Mohon maaf karena kesibukan leh. Ya tahu sendiri kan. Nah, kita ini orang bodoh, orang lemah juga. Kalau terlalu dipaksa juga capek. Ya. Salah ngomong baru episode musuk gitu kan. Nah, jadi proses terjadinya Merapen itu ada hubungannya dengan Sunan Kalijogo. Ya. Seperti itu prosesnya. Nah, dan selama ini yang kegiatan manusia di situ sifatnya bau mistik, cari ini itu tipuan iblis ya. Ya. Katanya mencari pesugihan lah, inilah tuh kamu jangan ya. Terus sekarang ini Merapen udah mati apinya. Itu juga pertanda akan munculnya beliau gitu ya. Ya. Yang ngomong sampean loh, bukan saya. Ya. Harus mengulangi kan.
Aku yakin sampean bohong pun diajar kan. Iya. Nah itu. Terus ini berkenaan dengan itu Mas Prapto. Iya. Sampean kan wis ikut beliau karena tahu di alam gaib, jadi bisa melihat kan Iya. sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cah Nirwana itu. Jadi sampean mudah mengenalinya. Iya. Ya. Bagi kami di manusia ini kan seperti ini. Pesan kamu buat manusia apa sebenarnya? Ya kalau mau memang kalian tahu siapa sebenarnya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, tidak usah menemui beliaunya langsung. Pertama, kalian harus menemui murid-muridnya yang sudah tersebar di mana-mana. Itu yang pertama. Dan kalau kalian memang itu dari hati kalian, ya insya Allah dengan niatan baik pasti akan ketemu. Tapi kalau memang niatan kalian tidak serius, tidak baik, ya susah, tidak akan ketemu. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sama dengan pesan penguasa-penguasa yang lain. Ya. Seperti itu. Cuma semua itu kan tidak kehendak Allah. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan saja Mas Prapto. Ya. Masalah tempat hidayah tidak urusannya Allah. Ya. Terus ini terakhir kali ada segolongan dari baik dari gaib maupun manusia yang memusuhi beliau. Nah, yang memusuhi secara nyata atau tidak lah. Ya. Itu efeknya apa buat yang musuh itu? Dia langsung mati. Banyak? Ya belum banyak. Sebentar lagi, itu baru awal. Baru awal, ntar lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Seperti yang Anda pesankan seperti itu. Tidak saya ulang lah. Nanti dikira saya bohong, ya kan? Bagi Anda sendiri sudah mengalami kan. Ya. Terus selama saya tinggal di sana setelah ikut beliau berarti 600 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, kan seperti penguasa gunung kan seperti itu. Juga dakwah seperti saya di sini menyampaikan amalia. Iya. Jinnya banyak yang lawan juga jinnya sana. Iya. Banyak yang lawan juga. Banyak. Kan sudah banyak yang muslim kan. Iya. Itu ya udah kehendak Allah. Ya, Tugas sampean, tugas kita seperti itu. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Itu mau ikut atau tidak itu mutlak haknya Allah. Itu semangat Mas Prapto. Terima kasih atas datanya ke sini. Maaf saya lambat menghadiri sampean. Ya. Kalau awal tadi saya kurang sopan juga perlu dimaklumi karena gue banyak tipuan kan gitu. Ngakunya ini tahu-tahu jin samping rumah. Akhirnya disalahkan. Ya sampaikan tidak benar. Ini kebenaran yang kamu sampaikan di dunia Anda. Dan juga belum tentu benar di dunia manusia. Kan gitu. Silakan kembali, salam buat mereka yang di sana. Dan tetap semangat, mudah-mudahan manfaat, semangat terus. Terima kasih, salam. Ya, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya hilang langsung. Demikian pemirsa dialog obrolan saya dengan sosok jin penunggu di Merapen. Merapen ini dulu dikenal sebagai sumber api abadi karena api langsung keluar di tanah. Itu letaknya ada di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Godong, Provinsi Jawa Tengah. Sangat terkenal itu Merapen itu karena sering digunakan untuk event-event kegiatan manusia. Contoh mengambil api abadi untuk pon, ngambil api abadi untuk kegiatan apa itu sering. Bahkan saya sendiri juga sering kesana tugas dan mereka mengamankan kegiatan itu. Nah sekarang itu apinya mati. Apinya mati. Kalau dari segi ilmu manusia memang tidak jauh dari situ. Ada upaya mengebor untuk cari gas lah, gas. Nah sehingga mungkin gas yang bulan Merapen ini bisa ke sana sehingga mati. Tapi si goibnya ternyata seperti itu kejadiannya. Ini semua terjadi atas kehendak Allah pemirsa. Apabila ada kebenaran dari Allah, kalau memang ada kesalahan itu mutlak karena dan kami. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Kita hanya coba belajar, memahami, tetap perkuat akidah, perkuat tauhid, semua terjadi atas kehendak Allah. Mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, mohon maaf.
Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.